Secara sederhananya mungkin Pak boleh dijelaskan apa yang proses yang ditunjukkan dalam grafis ini? Iya, kalau dari sini kan ini alur yang sifatnya normatif dan prosedural teknis ya. Bagaimana ketika seseorang mengajukan permohonan itu mengajukan permohonannya melalui aplikasi kewarganegaraan yang ada di sistem AHU online. Nah, ini diajukan dan kemudian mengisi berbagai data-data teknis yang diperlukan. Kemudian ada PNBP yang harus dibayarkan, serta mengunggah ya berbagai dokumen-dokumen persyaratan yang diperlukan. Nanti Direktorat Jenderal AHU akan memeriksa bagaimana verifikasi data itu lengkap atau tidak gitu ya. Ini termasuk misalkan ketika orang ini ingin menjadi warga negara Indonesia gitu misalkan. Tapi kalau misalkan kehilangan juga, dalam konteks ini kan konteks kehilangan ya. Nah, kalau kita lihat dalam kasus posisi kepada saudara Satria Mursabur, kan bagaimana dia mengisi ini, orang dia juga posisinya ada di wilayah kombatan. Di luar Indonesia begitu. Kecuali ya? dia hanya update statusnya aja dan itu bisa dilihat oleh warga. Oleh warga. Nah, jadi ketika hilang dan ini tidak ada prosedurnya ya tentu menjadi hal gitu. Dan kalau dari kajian kita juga dari aspek undang-undang kewarganegaraan kita, kemungkinan yang bersangkutan kalaupun mau menjadi warga negara Indonesia lagi, dia harus melewati masa proses naturalisasi murni. Tidak semudah itu Nggak Ferguson semudah, dia harus 5 tahun berturut-turut tinggal di Indonesia, coba bayangkan. Dan yang kedua atau 10 tahun selang-seling. Yang jadi pertanyaan adalah dia mau tinggal ke sini pakai apa dokumennya? Kan sudah hilang status kewarganegaraan. Paspor dari negara pasti sudah diambil, dicabut. Tidak punya begitu iya, makanya jalan satu-satunya dia harus mengajukan kewarganegaraan dari tempat tinggal di mana dia mengabdi.